Adik-adik, dahulu kala hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri. Dan meskipun setiap hari ia bekerja keras menanam sayur mayur, kemudian menjualnya di pasar, ia tetap merasa kesepian karena tidak memiliki seorang anak pun. Setiap hari, Mbok Rondo memanjatkan doa kepada Tuhan, berharap agar diberikan seorang anak yang bisa menemani hari-harinya. Suatu hari, ketika sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, muncullah raksasa bertubuh besar dan berwarna hijau yang dikenal dengan nama Buto Ijo. Raksasa itu menawarkan bantuan kepada Mbok Rondo. Aku bisa memberimu seorang anak, tetapi ada syaratnya. Ketika anak itu berusia 9 tahun, kamu harus menyerahkannya kembali padaku, ucap Buto Ijo dengan suara menggelegar. Mbok Rondo yang sangat merindukan seorang anak langsung menyetujui permintaan itu tanpa berpikir panjang. Buto Ijo kemudian memberikan benih mentimun kepada Mbok Rondo dan menyuruhnya menanamnya di ladang. Ia mengatakan bahwa di antara semua timun yang tumbuh akan ada satu timun berwarna emas yang berisi bayi. 2 minggu kemudian, tanaman-tanaman timun mulai berbuah. Di antara semua buah, ada satu timun yang ukurannya paling besar dan berwarna emas. Dengan penuh kegembiraan, Mbok Rondo membelah timun itu. Dan di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian diberinya nama Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi anak kecil yang cerdas dan baik hati. Mbok Rondo sangat menyayanginya. Tapi Mbok Rondo teringat akan janjinya kepada Buto Ijo. Mbok Rondo yang tidak ingin kehilangan putri kesayangannya berdoa dengan tulus kepada Tuhan agar Timun Mas bisa selamat. Tidak lama kemudian, datanglah seorang petapa yang datang memberikan biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada Timun Mas dengan pesan bahwa barang-barang itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Adik-adik, tibalah saat yang dinantikan Buto Ijo. Ia kembali muncul untuk menagih janji dan mengambil Timun Mas. Seketika itu Timun Mas lari ke hutan. Ketika Buto Ijo mulai mengejar Timun Mas, gadis kecil itu melemparkan biji mentimun yang seketika tumbuh menjadi hutan yang lebat, menghalangi jalan Buto Ijo. Namun, Buto Ijo berhasil menerobos hutan itu dan terus mengejar. Lalu Timun Mas menaburkan jarum yang berubah menjadi hutan bambu runcing yang juga menghadang Buto Ijo. Meski terluka, raksasa itu tetap tidak menyerah. Timun Mas kemudian menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan luas. Namun Buto Ijo tetap bisa menyeberang. Akhirnya, Timun Mas menaburkan terasi yang berubah menjadi lumpur panas. Buto Ijo terperangkap dan akhirnya tenggelam di lumpur tersebut. Dengan kematian Buto Ijo, Timun Mas akhirnya bebas dan dapat kembali ke rumah. Ia hidup bahagia bersama Mbok Rondo tanpa lagi dihantui oleh ancaman raksasa jahat. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah berniat jahat terhadap orang lain, karena pada akhirnya kejahatan itu akan berbalik pada diri sendiri. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!